Nah Dendi jadi bingung kan, kenapa mereka cuma ngeliatin aja, gak ada yang mau beli es krim ini, kok nggak langsung ikut turun kalian, malah diam aja tertonggok kalian di situ nengok aku di bawah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wawa sebagai bagian dari KHW Nusantara. Setelah kemarin kita membahas kisah horor dari Aceh tentang gangguan mistis yang dialami Wawa aku pada saat mereka magang. Sesuai urutan, sekarang kita akan membahas kisah horor Wawa dari Provinsi Sumatera Utara. KHW malam ini agak beda loh Wak dari sebelum-sebelumnya. Wawa aku sendiri nih yang bilang kalau pengalaman aku ini sebenarnya bukan cerita horor yang seram kali Nadia penuh dengan teror makhluk astral gitu, enggak. Tapi kisah ini saking mind blowingnya sampai-sampai bikin si Wawa ini bingung macam cari ketiak ular aku Nadia. Bermula dari pengalamannya pada saat ngecamp di sebuah bukit dengan view Danau Toba. Pengalaman ini seketika berubah menjadi misteri yang tidak pernah bisa dia lupakan sampai sekarang Wak. Seperti yang aku tulis di judul, kalian pasti penasaran apa hubungannya ngecamp di bukit sama ice cream nih Nadia. Disitulah Wak letak misterinya sebenarnya. Simak sampai habis cerita ini ya. Tapi sebentar dulu, bentar. Sebelum nyeritain kisah horor gini kan aku butuh yang seger-seger nih kan, Wak, buat nambahin mood biar makin semangat gitu. Karena kalau nanti aku loyo pas nyeritain KHW itu kan jadi sering ketakutan sendiri ya Wak jadinya. Nah pas kali ini Wak, sekalian aku mau ngenalin ke kalian kopi favorit aku yang gak cuman enak aja tapi juga segernya betul-betul jadi mood booster. Apalagi kalau bukan kopi gula aren Wak. Kopi kekinian yang lagi ngetren ini beda kali dari kopi-kopi yang lain. Kenapa? Karena Wak ini adalah kopi instan 3-in-1 dengan perpaduan kopi dan gula aren yang sangat paten. Cara bikinnya juga gampang kali, nggak pakai ribet-ribet, bisa disajikan dalam keadaan hangat ataupun dingin. Karena aku lagi pengen yang segar-segar, jadi aku pengen bikin yang dingin Wak. Penasaran kalian kan? Yuk kita buat bareng-bareng es kopi gula aren ini Wak ya. Jadi gini cara buatnya Wak, ambil 1 saset kopi gula aren, gunting sedikit di bagian ujungnya dan tuang semua isinya ke dalam gelas. Nah habis itu kalian tinggal seduh pakai air panas secukupnya aja Wak, kira-kira setengah cup lah gitu. Nah udahnya jangan lupa diaduk ya sampai semuanya larut. Kalau udah larut semua baru deh kalian tambahin es biar rasanya makin nikmat lagi ya. Nah ini udah jadi Wak, sesimpel itu cara buatnya ya kan. Aku minum lah sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enak kali Wak, seger pol dan rasanya memang betul-betul paten kali. Perpaduan kopi dan gula arennya itu loh bikin semua orang jadi pengen. Aku sangat merekomendasikan kalian buat segera nyobain kopi gula aren ini juga Wak. Selain rasanya yang enak dan paten, kopi gula aren ini juga lagi ada promo beli 2 gratis 1 ya kan. Tunggu apa lagi Wak? Cepat borong di toko terdekat dan rasakan sendiri kenikmatan kopi gula aren ini. Lebih paten, lebih keren Wak ya. Minum lagi bentar. Nah setelah minum kopi gula aren ini aku jadi ngerasa makin segar dan tentunya makin siap lagi untuk menceritakan KHW ke kalian. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Dendi dari Medan. Halo Bang Dendi. Jadi Wak, kisah ini terjadi sekitar tahun 2017 lalu ketika Dendi dan 2 orang temannya yang kita sebut aja namanya Arya dan Eko sedang ngecamp di sebuah bukit yang merupakan salah satu tempat wisata alam yang ada di sana. Nah mereka bertiga ini sepakat untuk ngecamp di bukit tersebut karena pemandangannya betul-betul indah kali di sana Wak. Dengan menghadap langsung ke Danau Toba, lokasi itu sangat cocok sekali untuk menjadi spot melihat sunrise gitu ha. Dan pada saat itu mereka memilih untuk ngecamp di hari Rabu karena kalau pas weekend takutnya nanti kan di sana ramean ya kan. Udah kita ngecampnya weekday aja lah Wak, nanti weekend rame kali kata. Oke lah kata mereka berdua ini. Nah walaupun hari Rabu lebih sepi Wak, kebetulan si Arya temannya ini udah 2 kali ngecamp di sana. Jadi Dendi sama Eko ini sebenarnya yang juga penakut, jadi ngerasa aman-aman aja kan karena Arya sudah berpengalaman dan tentunya fasih ataupun hafal dengan situasi di bukit tersebut. Jadi walaupun berangkatnya Rabu enggak apa-apa lah, ada si Arya kok gitu. Nah adalah tuh singkat cerita pada hari Rabu sekitar jam 8 malam mereka berangkat lah Wak, bertiga nih naik motor. Si Dendi Wawa kita ini boncengan sama Eko yang nyetir ke depan. Nyetir ya, Eko yang nyetir, Dendi yang dibonceng ya. Terus kawannya si Arya tadi naik motor sendirian sambil membawa carrier yang besar kali itu. Dah, perjalanan malam itu lancar-lancar aja Wak. Mereka mampirlah ke salah satu swalayan untuk membeli logistik yang memang kurang. Mereka beli gula, mie, rokok dan sebagainya.
Terus nggak lama kemudian, sekitar jam setengah 12 malam, mereka pun melanjutkan lagi perjalanan dengan dipimpin oleh Arya sebagai petunjuk jalan. Kurang lebih sekitar 100 meter lah dari tempat mereka berhenti tadi. Seketika Arya yang di depan menyalakan lampu sen ke kanan yang menandakan bahwa mereka akan segera belok memasuki gapura menuju ke bukit tersebut. Dan mau dekat nih. Nah tapi pada saat Eko yang ada di belakang Arya ini membelokkan motornya ke kanan mengikuti Arya, tiba-tiba si Eko dia dibuat terkejut dengan sesuatu yang sangat menyeramkan. Kalian tahu, tepat di momen waktu mau belok tuh, Eko melihat ada dua sosok hitam besar lagi berdiri dekat gapura tuh. Nah Eko yang kaget nengok penampakan itu, refleks nggak jadi dibelokkan motornya ke kanan, Wak. Dia malah melaju lurus sambil ngebut sengebut-ngebutnya. Belok si Arya nih kan, dia nampak ada penampakan situ, nggak berani dia belok, lurus dia. Memang ada jalan depan tuh. Nah Dendi yang ada di belakangnya nih, Wak, ternyata juga melihat penampakan dua sosok hitam besar itu. Ikutan terkejut juga dia. Sepanjang jalan aku berdoa aja tuh. Nah dia sambil aku memperhatikan si Eko yang ternyata udah mulai gemetar, udah mulai keringat dingin dia. Sambil mengucap kata-kata kasar, si Eko ini terus melajukan motornya dengan tanpa tahu arah mau kemana gitu. Pokoknya kabur aja dulu. Dan tanpa terasa mereka berdua ini udah sangat jauh meninggalkan Arya yang ada di belakang. Udah terlanjur belok ke kanan itu kan, masuk ke gapura tadi itu. Tinggal gara kawannya seorang jam setengah 12 malam dekat situ. Udah laju lah kan, nggak peduli si Eko nih. Sampailah setelah beberapa waktu, Eko sama si Dendi ini udah mulai agak tenangan tuh. Terus mereka memilih lah untuk berhenti sebentar di salah satu warung kopi yang memang masih buka. Di situ muka Eko pucat kali. Dia terus gigil, dia kedinginan dan udah nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi pesan sama si Dendi 2 gelas kopi kan. Terus tiba-tiba handphonenya Dendi berdering nih. Ternyata ada telepon masuk, Wak, dari Arya. Dan di momen situ baru aku sadar, ada ternyata udah banyak kali panggilan tak terjawab dari si Arya yang tertinggal di belakang tuh. Nah pas diangkat telepon tuh sama Dendi, udahlah merepet si Arya, "Kalian nih kemana? Balik lagi ke sini ya," katanya. "Iya ya, Wak, bentar lagi kan. Kalian nih kenapa orang belok, kalian malah lurus? Man, kalian tinggal aja aku di sini," katanya. "Iya sabar gak, bentar lagi aku balik," katanya. Udah tuh, Wak, singkat cerita setelah meminum 2 gelas kopi tadi yang dia pesan, Wak, Dendi dan Eko pun akhirnya putar balik lah ini kan, menyusul ke Arya. Nah Eko yang masih trauma dengan penampakan itu, Wak, dia nggak mau nyetir lagi nih. Kau yang bawa motor, nggak mau lagi aku. Gantian, Wak, Dendi yang bawa motor di depan, Eko di belakang dah. Kan. Sepanjang perjalanan mereka terdiam, nggak ada yang berani ngomong. Terus tiba-tiba, Wak, dengan lirih Eko nih bilang kan dari belakang, "Kok tadi nampak nggak yang di gapura waktu kita belok tuh, Wak?" Dendi yang sebenarnya masih ketakutan itu yang cuma bisa jawabnya dengan, "Nampak kok aku," gitu. Cuman dia cuma ngangguk aja, Wak. Dan di perjalanan itu, Nadia, aku baru sadar, aku sama si Eko ini baru sadar ternyata kami sudah sangat jauh meninggalkan Arya. Jauh kali kami lurus untuk menenangkan diri saking ketakutan tuh. Dan setelah kurang lebih 20 menit berkendara, bayangkan sama kalian sejauh apa mereka melaju tuh. Selama 20 menit berkendara barulah mereka sampai di sekitar gapura, tempat dimana mereka ngeliat penampakan tadi. Tapi untungnya pas mereka sampai ke sana untuk kedua kalinya, penampakan besar itu udah nggak ada lagi. Di situ udahlah si Arya sendirian nunggu mereka di situ, Wak. Cemana kalian ini, malah aku kalian tinggal sendirian malam-malam pula, kalau aku hilang macam mana? Nah Dendi sama Eko yang lagi diomelin itu, Wak, lagi-lagi cuma bisa diam aja. Arya pun mikir dalam hati, kok berdua orang ini diomelin malah diam aja, nggak ngomel balik. Biasanya, Wak, ngegas, dia ngegas juga. Kok tidak gitu kan? Oh pasti ada apa-apa ini mereka berdua. Nah karena nggak mau terlarut dengan kejadian tadi, Wak, Arya pun memutuskan untuk tidak nanya lebih jauh lagi. Sementara Dendi dan Eko juga tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya mereka lihat pada saat itu. Mereka bertiga pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan terlebih dahulu mampirlah ke pos penjagaan sekalian bayar tiket masuk. Biasanya kan kalau mau muncak gitu ada semacam pos registrasi kan, Wak. Sehingga mereka sebentar di situ nggak balik tuh, lanjut. Nah malam itu, Wak, pos registrasi itu dijaga oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini nanya lah, "Bertiga aja kalian, Bang?" "Iya, Pak, kami bertiga," gitu. "Oke, hati-hatian naiknya, jalan agak licin soalnya lagi musim hujan. Kalian turunnya kapan?" "Siapa?" "Oke, kami ngecamp sehari aja nya, besok turun kok." "Oh ya sudah, besok kalau udah turun jangan lupa lapor lagi ya," kata bapaknya kan. Dah tuh, mereka pun memulai perjalanan ke atas bukit tersebut. Dan FYI, Wak, untuk menuju ke bukit ini nih bisa ditempuh dengan naik motor. Jadi nggak harus jalan kaki karena memang medannya nggak terlalu curam. Tapi gegara habis turun hujan kan, tadi kata bapak tuh jalannya memang agak licin. Jadi si Dendi, Arya sama Eko pun beberapa kali harus berjalan kaki sambil menuntun motor mereka. Jadi mau naik ke atas bukit tuh bisa bawa motor ya. Nah adalah tuh singkat cerita, Wak, sekitar jam setengah 1 malam akhirnya mereka sampailah di puncak bukit tuh kan. Mereka pun segera langsung memarkirkan motor di parkiran yang letaknya memang berada di ujung paling atasnya bukit. Diparkirkan motor. Sesampai di parkiran, Wak, mereka langsung rasa agak ada sesuatu yang aneh.
Di luar dugaan, tempat parkiran motor itu ternyata penuh kali sama motor, Wak. Nah, berarti kemungkinan walaupun weekday, walaupun di hari Rabu kan pengunjung yang ngecamp di malam itu masih banyak nih. Weekday aja seramai ini, apalagi weekend ya, Wak ya. Ya udahlah, parkirlah cepat biar kita dirikan tenda istirahat kita lagi, kata si Dendi. Datu dari parkiran mereka pun berjalan sedikit menurun menuju lahan kosong yang memang biasanya dipakai untuk ngecamp nih. Nah, pas mereka sampai di lahan tersebut, Wak, ternyata dugaan mereka betul. Tempat tersebut sudah ramai sekali pengunjung yang juga akan ngecamp pada malam itu. Karena lahan tersebut udah hampir penuh oleh tenda-tenda pengunjung, mereka bertiga pun langsung mencari space kosong lainnya yang memang masih muat untuk tenda mereka. Setelah cari, aduh ramai kali, mau cari di mana nih, Wak? Setelah dicari-cari, akhirnya dapatlah itu kan, Wak, satu tempat. Posisinya sangat strategis pula karena langsung menghadap ke pemandangan Danau Toba. Indah kali pemandangan malam itu, Nadia. Padahal malamnya Danau Toba tuh terlihat tenang dan bulan purnama yang berbentuk bulat penuh juga bersinar terang. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung mendirikanlah tenda mereka di situ tadi kan. Nah, setelah selesai masang tenda, mereka langsung masak air nih, Wak, untuk ngopi. Gak lama setelah kopi selesai dibuat, segerombolan pemuda sekitar ada 12 orangan itu, Nadia, datang tuh ngampirin kami. Nah, abang-abang itu ternyata adalah rombongan dari Binjai, Wak, yang juga sama-sama ngecamp di situ. Waktu pertemuan itu, Wak, mereka bertiga sama ber-12 ini langsung akrab. Dendi, Arya, Eko sama 12 abang-abang ini asik ngobrol sambil minum kopi bersama-sama, ketawa-ketawa, bercerita, heboh lah. Nah, karena keseruan ngobrol, Wak, mereka pun akhirnya memutuskan untuk sekalian membuat api unggun kan. Woi, bikin api unggun yuk Bang, tas gitu. Setelah api unggun ini jadi, Wak, mereka lanjut lagi ngobrol-ngobrol, bertukar cerita, nyanyi-nyanyi, ada mau gitar, malam pokoknya seru kali lah dia malam itu. Suasana ngecamp itu betul-betul menyenangkan. Nah, pas lagi asik-asiknya ngobrol ini, Wak, si Dendi ngecek jam. Ternyata tidak terasa saat itu waktu sudah menunjukkan jam 4 subuh. Nah, Dendi yang udah ngantuk ini pun izin duluan ini sama mereka semuanya untuk masuk ke tenda duluan. Bang, aku pengen tidur sebentar lah karena jam 5 nanti aku mau nengok sunrise, kata dia. Udah tidurlah kau, katanya. Udah masuk Dendi, tidur dia sebentar. Sejam jadilah. Singkat cerita, Wak, setelah jam 5 pagi Dendi akhirnya terbangun. Ini kan dia mau nengok sunrise kan. Nah, pas dia bangun ternyata si Eko sama si Arya juga udah pada tidur. Entah kapan lah mereka berdua balik ke dalam tenda tadi malam, nah dia nggak tahu kali. Karena aku nggak tega ngebangunin, Dendi pun akhirnya memutuskan untuk ya udahlah aku tengok sunrise sendirian aja nih. Dendi keluarlah ya kan dari tendanya dan mulai berkeliling ke area sekitar tempat ngecamp. Dia cari posisi yang pas nih tengok sunrise-nya kan. Nah, dapat nih kan. Nah, pas sunrise itu muncul, Wak, si Dendi ini betul-betul kagum sekali dengan keindahan itu. Cantik kali Nadia, katanya. Nah, karena Dendi nggak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Dendi pun langsung mengeluarkan kameranya dan berkali-kali memotret pemandangan sunrise yang cantik kali itu, yang sangat-sangat cantik itu. Nah, cepet, Masya Allah, indah kali, wah, kata. Nah, pas lagi asik-asik memfoto sunrise itu, di situlah si Dendi ini baru sadar. Di momen itu ternyata cuman dia sendiri aja yang keluar dari tenda, Wak. Semua tenda pengunjung lainnya tuh masih dalam keadaan tertutup dan tidak ada satu orang pun yang bangun pada pagi itu. Cuman si Dendi sendirian aja. Di situ aku jadi mikir, Nat, orang-orang ini pada kenapa jauh-jauh kalian ngecamp ke atas bukit ini kok malah nggak bangun buat nengok sunrise ya kan? Tak ada nih, cuman aku sendiri aja. Sebisanya. Nah, meskipun merasa heran, Wak, Dendi waktu itu nggak begitu ngambil pusing tuh. Dia pikir, oh mungkin waktu itu para pengunjung lain ini memang lagi pada kecapean aja setelah begadang dan memang mau tidur aja, nggak apa-apa ya. Toh juga kawan aku si Arya sama si Eko juga lebih memilih tidur ya kan dibanding bangun nengok sunrise. Dan Dendi pun lanjut lagi, Wak, memotret pemandangan sunrise tersebut dan baru balik lagi ke tenda untuk tidur setelah dia merasa puas. Terus, Wak, sekitar jam 10 pagi Dendi terbangun nih gegara dia kepanasan. Kebetulan tenda mereka ini nggak ketutupan sama pohon, Wak. Jadi waktu siang pas matahari udah mulai tinggi itu otomatis kan panasnya langsung nembus ke dalam dalam tenda kan. Nah, Dendi yang nggak tahan sama panasnya itu pun memilih untuk keluar dari tenda ini cari angin, meninggalkan si Arya sama Eko yang masih tertidur dia Nadia. Nah, Dendi pun segera mencari tempat yang adem untuk berteduh. Tapi kali ini, Wak, dia nggak duduk menghadap ke Danau Toba lagi, melainkan dia duduk ke arah jalan menuju bukit tersebut. Jadi dia nggak nengok ini, anggaplah dia nggak tahu lah aku ngadep mana, pokoknya depan dia itu arah jalan ya. Nah, nggak lama kemudian datanglah si Eko, Wak, kawan Dendi satu lagi yang tadi tertidur tuh, datang Eko, kebangun juga gara-gara kepanasan. Dalam mereka pun berteduh berdua, sementara Arya masih tertidur di dalam tenda, Wak. Nah, di momen itu Dendi nanya, jam berapa kalian bubar tadi pagi? Kok aku nggak tahu kapan kalian masuk tenda, kata siapa kan. Gak lama setelah kau masuk tuh aku sama Arya langsung nyusul masuk kok, tapi abang-abang dari Binjai yang berdua belas tuh masih bergitar-gitar di
di depan. Aku tadi waktu jam 5 bangun nengok sunrise, abang-abang itu udah nggak ada loh. Api unggunnya juga udah bersih. Oh, mungkin nggak lama setelah aku masuk tenda itu, mereka juga ikutan bubaran. Semalam kan mereka bilang kalau pagi ini mau pulang kan. Tuh kok tengok aja tuh tenda mereka juga udah nggak ada, kata si Eko. Nah, mendengar ucapan si Eko, seketika Dendi pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah tenda si abang-abang Binjai tadi. Dan ternyata betul, tenda mereka memang sudah tidak ada. Tapi anehnya di momen itu, Dendi ini juga baru sadar bahwa ternyata selain tenda si abang-abang Binjai tadi, banyak tenda pengunjung lainnya pun udah pada hilang. Tempat itu tuh jadi seketika sepi gitu loh, Wak. Bisa dihitung jari berapa tenda yang masih berdiri di sekitar aku tuh. Dendi pun bertanya dalam hati, kok cepat kali sepinya? Apa jam 8 tadi mereka baru pulang ya? Semakin diperhatikan, Wak, Dendi justru kembali menemukan keanehan lainnya. Dimana meskipun tenda pengunjung itu tinggal sedikit ya, entah kenapa orang-orangnya malah masih rame. Jadi jumlah pengunjung pada saat itu lebih banyak daripada jumlah tenda yang masih berdiri. Kebayang nggak kalian? Katakanlah satu tenda itu cuma terisi 3 orang. Di sana cuma ada 5 tenda, berarti 15 orang. Tapi yang ditengok sama si Dendi, orang tuh ada sekitar 30-40 orang. Nah, kayak gitu. Mengetahui hal itu, Dendi pun coba mikir lagi. Oh, mungkin tenda-tenda mereka ini udah digulung, tapi merekanya masih pada mau main di sini mungkin ya. Makanya mereka masih di atas bukit ini, belum mau turun. Nah, Dendi teruslah perhatikan orang-orang itu kan. Dan kali ini dia lagi-lagi menemukan keanehan. Sesuatu yang membuatnya terheran-heran lagi. Kalian tahu kebanyakan pengunjung-pengunjung yang masih ada di atas bukit itu hampir semuanya berwajah lusuh. Kalau kotor kan wajar, ada yang mungkin kena debu, entah kena pasir apa kayak gitu kan. Nggak cuman wajahnya aja yang lusuh, raut wajah mereka tuh muram, macam nggak ada bahagia-bahagia tuh. Muka nelongso, muka sedih, muka ya Allah kesian kali nengok kawan, kayak gitulah mukanya, cemberut semua kan. Gitu. Padahal pemandangan cantik kali itu di sana. Padahal mereka beramai-ramai juga tuh sama kawan-kawannya. Ngapa nggak ada ketawa kan? Semuanya dia mukanya muram. Di situ Dendi pun balik heran lagi. Orang lagi liburan gini kok pada kecut semua mukanya nih. Tapi mengetahui hal itu, Dendi pun memilih untuk adalah perasaan aku aja. Mungkin orang-orang yang lagi capek aja tuh, makanya muka mereka masam semuanya ya kan, mana panas pula. Dan Dendi pun mengabaikan dan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih sama si Eko. Kan Eko juga nampak loh pengunjung yang rame kali itu. Seru kali lah obrolan si Eko sama si Dendi siang itu, Mereka sambil ketawa-ketawa, sambil sesekali merokok dan juga minum kopi. Nah, pas lagi asik ngobrol ini, tiba-tiba nih dari kejauhan mereka berdua mendengar ada suara yang kayak gak asing kali di telinga aku, Nadia. Kasih Aspi. Kayak gitu. Terus tuh didengar berkali-kali ya kan. Nah, karena suaranya samar dan lirih, si Dendi pun nanya, kok dengar suara itu? Iya ya, kayak orang jualan es krim ya, Wak. Nah, Dendi jeletuk gini, enak Wak ya panas-panas gini kalau sambil makan es krim. Maulah aku es krim dung-dung pakai roti tawar, kata. Mana ada orang jual es krim sampai sini? Iya juga ya, nggak ada yang mungkin jual es krim di atas bukit. Nah terus tidak lama kemudian suara dung-dung es krim itu makin jelas terdengar, udah nggak samar-samar lagi. Dendi sama si Eko pun terdiam sambil celingokan berdua kan mencari tahu dari mana asal suara itu. Makin besar suaranya, naik deh nih. Betulan jualan es krim ini jangan-jangan nggak? Tapi di mana, Wak? Celinguk ya kan? Nah, ditunggu secara mengejutkan, Dendi dan Eko melihat ada seorang bapak-bapak muncul dari arah bawah di jalan yang menuju ke atas bukit tersebut yang mereka nengok langsung di depan tuh kan, mereka ngadep jalan kan? Muncul bapak tuh. Dan kalian tahu apa yang bikin kagetnya lagi? Sesuai tebakan mereka, Wak, bapak-bapak tersebut datang menggunakan motor jadul yang di belakangnya terdapat tempat penyimpanan es krim dung-dung. Kalian tahu es krim dung-dung kan? Aku kadang bilangnya juga es krim tong-tong. Tong kayak diserut-serut pakai roti, pakai kon itu tuh. Lewat bapak tuh, ternyata suara itu betulan dari orang yang lagi jualan es krim naik ke atas bukit. Nah, melihat hal tersebut, Dendi dan Eko yang udah pengen kali makan es krim itu langsung berlarilah turun kan, ngampirin si bapak itu. Udah nggak sabar mereka nggak nunggu bapak tuh sampai ke atas tuh, mereka agak turun dikit tuh. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun segera memesan 3 es krim, 2 untuk mereka, satunya lagi buat si Arya yang masih teteduk di tenda ya kan. Waktu itu mereka pesannya es krim dundung pakai roti tawar, Wak. Kebayang kalian kan, tahu kan bentuknya kayak gimana. Nah, pas mereka lagi pesan es krim ini, Wak, anehnya si bapak penjualnya nggak ngomong apa-apa. Dia cuma diam aja. Nah, dia diam dan langsung membuat pesanan mereka langsung aja. Nggak ada basa-basi dari mana gitu kan. Dia ini ngerasa heran juga, karena kan biasanya penjual tuh akan bersikap ramah lah setidaknya sama pembeli. Ini minimal basa-basi lah gitu. Ini nggak ada, Wak. Nah, di tengah keheranan itu, tanpa sengaja Dendi menengoklah ke atas ke tempat mereka ngecamp itu kan. Dan kalian tahu, tepat di momen
momen itulah untuk kesekian kalinya Dendi dibuat keheranan dengan apa yang dia lihat. Kalian tahu gak, pada saat Dendi menengok ke atas itu, semua pengunjung ternyata sedang berdiri, kumpul kayak pinggiran situ kan, biar ternampak sama si Dendi, dan semuanya melihat ke bawah sambil memperhatikan mereka berdua. Tegak mereka berdua tuh, tengok sadonyo semuanya, tuh kalian. Merinding aku cuma dikit itu aja, Allah. Nah, Dendi jadi bingung kan, kenapa mereka cuma ngeliatin aja, gak ada mau beli es krim ini, kok nggak langsung ikut turun kalian, malah diam aja tertonggok kalian di situ nengok aku di bawah. Ekspresi muka kalian pun datar semua. Di tengah kebingungan itu, Wak Dendi pun ngebatin lagi. Di situ waktu itu dia ada nampak laki-laki sama perempuan gitu kan. Dia pikir dia bercewek. Nah di situ dia agak ngedumel. Dangki kali laki-lakinya. Nggak mau dia belikan ya pacarnya es krim kayak ini. Paling berapa ribunya. Kuat deh di sana nengokin orang beli es krim. Beli kan di sini, woi. Panas-panas gini pula padahal ya kan. Itu dalam hati aku Nadia. Cuman aku nggak ada mikir yang kayak gimana-gimana. Nggak juga aku merindingnya. Biasanya cuman agak aneh aja mereka nengok aku ke bawah kayak gitu. Tapi aku lagi-lagi mikirnya, oh mungkin mereka sengaja nungguin si bapak ini ke atas biar mereka nggak repot-repot turun mungkin ya. Suka hati kalian lah, yang penting aku dapat es krim gitu. Dah tua, singkat cerita es krim pesanan mereka pun siap nih. Nah pas mau bayar, Wak Dendi nanya lah, semua berapa pak, kata. Mendengar pertanyaan tersebut, bapak tuh diam dia, Wak. Nggak ada yang jawab ya. Dendi nanya lagi, totalnya 15.000 ya pak, kata. Nah bapak tuh pun ngangguk, Wak. Dah, Dendi pun segera membayarkannya. Lalu dia dan Eko kembali lagi ke atas menuju ke tenda. Tinggalnya bapak itu sana kan. Nah sesampai di tenda ternyata Arya masih tidur. Dendi sama si Eko pun segera ngebangunin si Arya. Ya bangun, mau es krim nggak kau? Arya yang masih terkantuk-kantuk ibu seketika langsung belalak matanya setelah melihat kedua temannya lagi makan es krim. Wih mantap kali bah. Dapat es krim dari mana kalian? Seger kali. Mau aku kata. Ada tadi yang jualan bapak-bapak naik motor jadul, Wak. Nah si Arya yang sedang bersiap melahap es krimnya seketika langsung terdiam dia. Kok bisa ya, Le, ada yang jualan es krim sampai ke atas bukit? Baru di situ terdiam semua. Sempat hening sejenak tuh mereka bertiga. Masuklah si Eko ngomong, udahlah biarkan aja lah, enak kayak gini kok, segar Wak, panas-panas kayak gini makan es krim ya kan. Usah kalian pikirkan, makan aja enak kali menang gitu. Mereka bertiga pun segera menghabiskan es krim tersebut, Wak. Dan di luar dugaan nih, Wak, ya, di luar dugaan ternyata es krim itu Nadia rasanya betul-betul enak kali, Wak. Lebih enak dari es krim Dung-Dung yang pernah aku coba sebelumnya. Ini yang paling enak. Bahkan es krim yang udah mantap kali lah orang pikir tuh ada lebih enak ini lagi. Nah karena ketagihan, Wak Dendi pun pengen beli lagi. Dia bilang, panci bawa sini panci cepat. Buat apa kau panci? Kata si Eko kan, aku mau beli es krim lagi panci nih. Biarlah banyak-banyak biar puas kita makan di sini ya kan. Kalau cuma pakai roti tawar tadi cuma nambah tek gigi kita aja, Wak. Nih kita beli satu panci ya. Nanti kalau kau tengok bapak itu lewat, kau cegat langsung ya. Oh iya Wak, mantap. Ayolah kita beli lagi, kata si Eko. Tanpa menunggu waktu yang lama, Dendi sama si Eko itu pun langsung bergegas turun sambil membawa panci kecil itu menuju ke tempat mereka berteduh tadi. Di sana mereka duduk-duduk lagi nih, Wak, sambil ngobrol menunggu si bapak penjual es krim itu naik ya kan. Tunggu deh. Lewat. Mana si bapak ini? Tunggu bapak tuh nggak lewat-lewat, Wak. Padahal kalau setelah mereka beli tadi, Wak, si bapak ini tuh akan lanjut jualan ke atas bukit dong. Harusnya si bapak itu juga akan turun melewati jalan yang sama. Tapi ini kok nggak muncul. Apa mungkin si bapak ini sebenarnya udah turun ini dari tadi dan mereka nggak sadar? Kemungkinan kan kayak gitu. Iya nih, Wak, udah turun mungkin bapak tuh nak. Dan ini bapaknya belum juga lewat lagi. Coba lah aku tengok dulu ke atas bukit dekat parkiran di atas tuh, Wak. Mungkin ya bapak tuh mangkal di sana, kata si Eko. Nah mendengar ucapan Eko, Dendi ini pun langsunglah berjalan ke atas menuju area sekitar parkiran tempat mereka parkir motor itu. Waktu ditengok ternyata betul, Wak, si bapak penjual es krim itu lagi ada di parkiran. Nah karena posisi parkirannya ada paling atas ujung bukit ya kan, Wak, Dendi yang capek jalan ini pun memilih untuk turun lagi nih nemuin si Eko. Dendi bilang, Le, bapaknya masih di atas kok. Nanti juga bapak tuh pasti turun lewat sini. Kita tunggu di sini aja lah ya, capek aku naik. Ayolah, Wak, tunggu sini aja, kata. Dah tuh Dendi sama si Eko pun duduk di tempat tersebut sambil ngobrol-ngobrol lagi. Cukup lama kami ngobrol tuh Nadia, entah udah masuk berapa jam tuh. Tapi anehnya si bapak penjual es krim tadi belum lewat juga. Karena penasaran nih kan, Wak, Dendi pun lagi-lagi ngecek lah ke atas ke area sekitar parkiran tadi. Naik deh kan. Bapak nih apa nggak turun-turun. Sesampainya di sana, Wak, Dendi tiba-tiba melongok.
kebingungan karena dia tidak melihat si bapak penjual es krim tersebut. Entah pergi kemana si bapak tadi Nadia. Gak mungkin dia pergi ke atas karena tepat itu atau posisi parkiran itu udah paling atasnya bukit. Tapi kalau memang si bapak itu turun, kok bisa aku sama si Eko nggak nampak? Apa bapak ini turun dari jalan lain? Bisa jadi. Tapi nggak sampai di situ aja wak keanehannya. Selain bapak penjual es krim yang tiba-tiba menghilang tadi, Dendi semakin dibuat tercengang karena di momen itu juga dia menyadari satu kejanggalan. Kalian tahu, motor-motor yang tadi terparkir dengan rapi di parkiran itu mendadak menghilang semua ya, Wak. Parkiran itu kosong, cuma nyisain motor mereka berdua aja. Dendi langsung melihat sekeliling dan memperhatikan lingkungan sekitar. Dan ternyata selain parkiran yang mendadak kosong, seluruh area tempat mereka ngecamp juga udah sepi. Beberapa tenda yang masih berdiri yang tadi mereka tengok tuh udah nggak ada. Semua orang yang mereka tengok seramai-ramai tadi nengok mereka makan es krim, nggak ada, lenyap, Wak. Betul-betul cuma tinggal mereka bertiga, tenda mereka satu, motor mereka dua di atas tuh. Di situ Dendi makin bingung lah, sejak kapan orang-orang ini balik? Apa karena tadi aku kasihkan ngobrol sama si Eko, makanya aku nggak sadar kalau para pengunjung ini pada turun semua. Tapi orang-orang itu lewat dari mana nih? Kan dari tadi itu aku sama si Eko duduk ini pinggir jalan keluar masuk karena dia. Harusnya pasti bapak penjual es krim dan para pengunjung itu turun, aku pasti tengok. Kalau satu dua orang iyalah ini beramai, Nat. Ada 40 orang tadi sisa ya tuh, ha. Terus motor lewat, kami bukan ngobrol yang kayak gini, kan kami nengok-nengok jalan juga, nggak ada yang turun. Tapi yang paling memungkinkan kemungkinan ini orang-orangnya turun di jalan lain ya kan, lewat jalan lain yang memang ada di bukit itu. Kan mereka berdua newbie nih, baru kan. Jangan-jangan ada Wak tempat lain, mungkin Arya tahu, kita nggak tahu memang. Nah di tengah kebingungan itu Wak, Dendi sama si Eko itu pun langsung menghampiri Arya. Arya yang semula menunggu di tenda Wak juga akhirnya keluar ini dan bergabung dengan mereka. Di situ Arya nanya, mana es krimnya Wak? Lama kali kalian dari tadi udah kutunggu. Udah kalian habiskan berdua aja ya es krimnya, kata si Arya. Arya belum tahu apa-apa nih. Habisin sendiri gigi kau. Aku tengoklah panci ini masih kosong. Ini aja dari tadi kami nungguin si bapak penjual dari tadi nggak muncul-muncul. Oh si bapak itu belum lewat lagi, kata si Arya kan. Iya, tapi barusan aku cek lagi ke atas, nggak ada dia. Apa bapak udah turun ya, Le? Di sini ada jalan lain nggak buat naik turun, Wak? Tanya si Dendi ke si Arya kan. Nah Arya yang sudah ngecamp di situ 2 kali, Wak, langsung menjawab, nggak ada, Wak. Setahu aku jalan naik dan turun di bukit ini cuma jalan ini aja lah. Ah tuh bapak penjual es krim itu turun dari mana, Wak? Ada jalan lain tuh, kau yang belum tahu mungkin, kata si Dendi ke si Arya. Tuh kau tengok tuh bukti ya, pengunjung-pengunjung lain juga udah pada nggak ada kan. Kami pun nggak nengok kapan orang-orang itu balik. Padahal kami dari tadi di sini. Mendengar ucapan Dendi, sekarang gantian Arya yang terkejut. Dengan cepat dia pun langsung menoleh ke arah camp dan menyadari bahwa tempat itu ternyata sudah kosong. Cuman sisa tenda mereka aja. Wah iya, Wak, kok cepat kali sepi tempat ini padahal tadi ramai loh. Kalian kasihkan ngobrol ini sampai-sampai kalian nggak sadar mereka udah pulang. Udah berapa jam coba kalian berdua di sini? Iya sih, Wak, lama juga kita ngobrol tadi. Udah jam berapa sekarang? Kata si Eko. Dan setelah mereka memeriksa jam, Wak, disitulah mereka kaget. Ya ampun, udah jam 3:30, Wak, 4 sore. Jam 3:30 sore, Wak. Nah itulah kalian kan asik ngobrol aja sampai nggak merhatiin sekitar. Matahari udah mau turun yang pun kalian nggak tahu. Wajar lah bapak es krim itu pasti udah turun duluan, Wak. Orang-orang juga pada udah pulang, udah sore loh ini. Tapi selama-lamanya kita ngobrol tadi kurasa nggak ada sampai 2 jam loh. Kok udah jam 4 sore aja ya? Saya tadi masih jam 1-an lah. Tapi sumpah lah, Wak, nggak ada loh kami tengok bapak penjual tuh turun, orang-orang turun, nggak ada. Udahlah mereka pasti lewat tuh, cuma kalian aja nggak ngeh. Dan sekarang kita kemas-kemas aja lah, balik kita lagi, nggak usah lagi mengharapkan apa es krim spanci itu, balik. Nah sore itu, Wak, sebelum pulang mereka pun menyempatkan diri untuk masak terlebih dahulu, sekalian buat ngabisin logistik mereka lah ya kan. Nah setelah kenyang mereka pun langsung lah beres-beres dan bergegas untuk turun dari bukit. Perjalanan turun pada saat itu ditempuh dengan lancar, alhamdulillahnya, Wak. Dan sesampainya di bawah mereka pun kembali melapor dan beristirahat di pos penjaga. Karena pos tersebut juga menjual beberapa jajanan dan minuman, Wak, mereka pun memutuskan untuk sekalian ngopi-ngopi dan ngobrol dengan si bapak penjaga pos ya kan. Nah Dendi yang masih penasaran dengan penjual es krim itu pun akhirnya nanyalah ke bapak penjaga pos. Dia bilang, Pak bapak tahu nggak di mana rumah bapak-bapak yang sering jualan es krim ke atas tuh? Enak kali, Pak, es krim buatan dia. Tadi kami mau beli lagi tapi bapak tuh udah keburu pulang. Mendengar pertanyaan tersebut, Eko nyaut lagi, iya Pak, mantep kali es krim si bapak tadi. Tapi kok aneh, Pak ya, padahal saya nak itu sepanas itu juga yang beli cuma kami bertiga aja loh. Pengunjung lain yang sebanyak hoha itu nggak ada yang mau beli. Emang ada sebedangki laki-laki yang bawa pacarnya ke sana ya. Es krim paling cuma 5.000 aja ya kan. Mereka nggak mau beliin kan cewek. Nah bapak penjaga pos itu menyimak pembicaraan mereka bertiga dengan raut keheranan. Padahal saya nak itu sepanas itu juga yang beli cuma kami bertiga aja loh.
pengunjung lain yang sebanyak Hoha itu nggak ada yang mau beli. Nah kayak gitu. Gak lama kemudian penjaga pos ini pun bilang, penjual es krim yang mana bang? Yang itu loh pak, yang jual es krim dung-dung pakai motor jadul. Masa bapak gak tahu? Mendengar jawaban mereka, bapak penjaga kos itu semakin dikernyitkannya dahi ya. Jangan bercanda kalian bang. Mana ada bapak-bapak penjual es krim sampai naik ke atas bukit? Di sekitar sini aja aku nggak pernah nengok ada orang jualan es krim, apalagi jalurnya harus naik ke atas bukit. Nggak mungkin bang, jalanan di sini tuh becek, licin, habis hujan. Apalagi bapak-bapak bawa beban es krim di belakangnya, motor jadul pula tuh. Mendengar jawaban bapak penjaga pos itu, Arya, Dendi, dan Eko langsung mematung. Jangan bohong lah pak, kami betulan makan es krim itu loh. Ya mana aku bohong, kalian tuh jangan bercanda, udah maghrib loh ini, jangan ngomong yang aneh-aneh, kata si bapak kan. Di momen itu mereka bertiga kembali terdiam wak. Pikiran mereka semua pada sibuk mencerna apa yang baru saja disampaikan oleh bapak penjaga pos itu. Tapi wak, belum sampai kebingungan mereka ini mereda, si bapak penjaga pos ini pun kembali menyampaikan sesuatu yang betul-betul membuat mereka gitu. Bisa kalian tebak si bapak itu bilang apa? Dia bilang, wak, dek, jangankan penjual es krim, dari kemarin sampai hari ini yang ngecamp di atas itu cuma kalian bertiga aja. Cuma kalian bertiga, nggak ada orang lain. Kaget nggak kalian? Bagaikan disambar petir di siang bolong wak. Arya, Dendi, sama si Eko hanya bisa melongo. Dengan cepat jantung mereka berdegup kencang, keringat dingin mengucur semua, dan bulu kuduk mereka seketika merinding. Aku ikutan merinding juga. Mereka ketakutan sekaligus bingung. Jadi yang ngecamp sama mereka selama ini siapa? Abang-abang dari Binjai yang sampai 12 orang itu siapa? Yang berdiri merhatikan kami makan es krim itu siapa? Yang pada si pacaran, yang nongkrong sambil main-main gitar, yang cerita-cerita sambil minum kopi sama kami semua, itu siapa Nadia? Mereka bukan orang sungguhan kah? Mereka semua sebenarnya makhluk astral, tah itu Nadia? Entahlah, nggak tahu juga aku nih. Nggak ada yang bisa menjawab dengan pasti siapa orang-orang yang mereka lihat selama ngecamp itu wak. Tapi yang jelas Nat, sampai hari aku kirimkan kisah ini ke kau atau sampai selamanya, aku masih ingat betul bagaimana detail wajah si bapak penjual es krim itu tuh. Ekspresinya, gesturnya, dan semua pengalaman yang mereka alami di sana terus melekat dalam ingatan aku Nadia. Bagi aku kejadian itu masih sangat membekas dan membuatnya betul-betul merinding. Betul-betul sebuah misteri yang belum bisa aku pecahkan sampai sekarang. Ya kan? Mungkin ada wawak-wawak di sini, apalagi yang dari Sumatera Utara, terutama yang dekat Danau Toba tuh. Bisa nggak kalian jawab pertanyaan Bang Dendi ini, Wak? Ada apa tidak jalan yang lain tahun 2017 ya? Nggak usah aku sebut nama bukitnya, pasti wawak Sumatera Utara juga tahu di mana, tapi nggak mau aku sebutkan. Ya, si Abang Dendi pun sebenarnya ada bilang namanya, nama bukit tuh nggak mau aku sebutkan di sini. Dan FYI nih, Wak, ya, sebenarnya Bang Dendi pun agak nakal dikit. Dia sempat bilang kalau waktu mereka ngecamp itu, kami sebenarnya bawa miras, Nat. Astagfirullah, botol miras di situ. Nah, mereka menduga mungkin gegara itulah akhirnya kami diganggu ya kan. Pokoknya Wak, selagi kita menjaga sikap dan tidak neko-neko selama berada di tempat manapun lah gitu, tempat baru untuk kita, insya Allah bakal aman-aman aja. Nggak usah macam-macam. Mudah-mudahan betul-betul kesampean lah nanti ya, kita bisa liburan juga ke sana. Tapi memang pemandangannya mantap. Kalau udahlah Danau Toba tuh seindah apa ya kan. Tambah sunrise-nya monde Mak Jang. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Dendi dan teman-temannya pada saat ngecamp di bukit itu. Aku pengen kali dengar pendapat kalian. Kira-kira siapa bapak penjual es krim tuh? Apakah dia sebenarnya adalah sosok hitam besar yang dilihat sama Dendi dan Eko di Gapura? Nah, kalau dia betulan hantu nih Wak, terus es krim yang dimakan sama si Dendi sama kawan-kawannya itu apa tuh? Jangan lupa komen di bawah nih Wak ya. Jujur kisah ini betul-betul bikin aku agak terkejut juga. Dari awal aku baca emailnya Bang Dendi ini, aku kira sosok yang jadi misteri atau sosok hantu yang munculnya cuma si bapak penjual es krim ini aja. Tapi aku sama sekali gak nyangka kalau seluruh pengunjung yang ngecamp di sana pun juga ternyata makhluk astral. Ya Allah, merinding kali. Tuh bayang aku ditengokin makan es krim. Atau mungkin ada wawak-wawak Sumatera Utara yang juga pernah berkunjung ke bukit ini dan mengalami juga hal yang kayak aku juga pernah Nadia beli es krim sama bapak tuh gak ketemu-ketemu lagi. Komen di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya.